Pak Yuda. Bapak gimana sih? Kok saya habis servis di bengkel Bapak, motor saya jadi nggak enak dipakainya sih? Masa sih, Bu? Yaudah, gimana kalau saya cek dulu? Alah, udah deh Pak Yuda, nggak usah pakai basa-basi segala. Saya juga tahu kalau Bapak jual oli bekas. Loh, Ibu jangan asal nuduh dong. Saya bukan asal nuduh Pak Yuda, tapi saya juga tahu kalau Bapak jual ban bekas. Hah? Oli bekas dan ban bekas? Bahaya tuh. Ya benar, bahaya itu. Kemana tuh orang ya? Tahu tuh. Cepet banget tuh orang larinya. Gua awas. Kalau ketemu gua lagi, gua habisin. Yaudah yuk, kita cari lagi yuk. Ayo, ayo, ayo. Untung aja gue bawa kunci gudang. Jadi sekarang gue aman dan gak ada yang bisa ngalangin gue. Pak, Iya, Bu. Misi, lihat Bang Yuda nggak ya, Pak? Saya nggak lihat, Bu. Oh iya, makasih. Ya, sama-sama, Bu. Ibu, maaf Bu, lihat suami saya nggak Bang Yuda? Maaf Bu, saya nggak lihat. Nggak lihat saya Bu. Oh iya, Saya duluan ya. iya makasih ya Bu. Lili? Ah. Kayaknya buru-buru banget, kenapa? Gus, kamu lihat Bang Yuda nggak? Soalnya aku udah cari dia kemana-mana nggak ketemu. Udah coba nyari ke gudang? Gudang? Gudang apa? Gudangnya Yuda. Aku baru tahu Mas Yuda punya gudang. Ya udah, gua anterin sekarang aja yuk. Eh, Yuda, Bang, yuk. Bang, Bang Yuda, Bang. Bang Yuda, astagfirullahaladzim. Bang Yuda, Bang Yuda, Bang Yuda. Abang Yuda, bangun Bang, bangun. Abang, Abang Yuda, bangun Bang. Bang Yuda, Bang, Bang Yuda bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana? Jenazah udah bisa disolati? Belum Pak Junad. Kayaknya jenazahnya belum bisa dikuburkan secepatnya. Karena sekujur tubuhnya Pak Yuda banyak tulang yang patah. Astagfirullahaladzim. Jadi kami berhati-hati memandikannya. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, maafin Lili, Pak. Maafin Bang Yuda, Pak. Bu, maafin Yuda, Pak. Bapak sudah maafkan Yuda. Makasih, Pak. Lili, lihat nih. Ibu belikan baju buat kamu. Ayo. Wah, Bu, bagus banget. Tapi kayaknya kegedean deh, Bu. Kok kegedean? Ini ukurannya L loh. Iya, Bu, tapi sekarang ukuran aku M. Kamu kurusan. Ya gimana gak kurusan? Suami aku gak pernah ngurusin sih, Bu. Nggak ngurus gimana sih? Kamu itu Yuda, sudah pengangguran, luntang-lantung, kerjamu cuma nongkrong terus tiap hari. Pak, Bapak jangan memfitnah saya. Mau pindah gimana? Justru Bapak ini melihat kamu lagi nongkrong sambil main kartu di pos pojok kampung. Dan gak cuma sekali. Astagfirullahaladzim. Jadi itu kerjaan kamu tiap hari udah. Tega sekali kamu sama istri kamu. Nyesel ibu merestui pernikahan kalian. Dari awal Bapak sudah tidak suka
Nggak suka anak kita menikah dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Coba kalau dulu Lilin menikah dengan anak teman Bapak. Hidupnya pasti akan bahagia kan? Pak, Bapak sama Ibu jangan cuma bisa nyalain saya. Kaya tapi pelitnya kebangetan. Masa nggak mau modalin mantunya? Kamu jangan gila-gilain ya. Awal kamu nikah, Bapak sudah modalin kamu tanah 10 hektar. Tanah itu di mana? Di Sita Rentenir kan? Pak, tanah 10 hektar itu nggak sebanding sama kekayaan Bapak. Masa cuma ngasihnya segitu aja? Lagian, masalah lama diungkit-ungkit. Udah. Udah ya, Pak ya. Udah ya, Mas. Udah ya. Mendingan kalau gitu sekarang kita pulang aja. Lama-lama aku bisa stres di sini. Lili bajunya, Nak. Masya Allah. Dari dulu, mertua gua tuh selalu aja ngeremehin gua. Masih aja lu digituin. Makanya nih, kalau menurut gua, lu tuh mesti ngapain kayak gitu bikin supaya dia tuh nggak ngeremehin lo lagi. Contoh, lu buka bisnis. Kalau bisnis lu sukses kan, dia bakalan segan sendiri sama lu. Ya nggak? Tapi bisnis apaan ya? Woi bro, Assalamualaikum. Salam. Salam. Bang, kopi satu bang. Kopi satu. Ya. Main lu gini hari udah nongol. Biasanya malam. Ya gitu Yud, gue lagi nganggur sekarang. Lu dipecat. Nggak dipecat juga sih. Cuman bengkel tempat gua kerja sekarang udah tutup. Karena bangkrut. Juta. Untung mertua gue lagi di luar kota. Abang? Dari mana, Bang? Enggak, gue habis dari kamar mandi. Bener, bukan nongkrong. Lu nggak usah percaya omongan bapak lu deh. Biar gue nggak dihina terus, besok gue mau buka bengkel. Alhamdulillah. Ya Allah. Abang mau nggak modal dari bapak aja? Ah, enggak. Ntar yang ada bukan dibantuin, malah dihina lagi. Lagian, gue udah dapet pinjaman kok dari temen gue. Bener, Bang. Alhamdulillah. Pasti doain abang kok. Pasti abang sukses ya. Yaudah. Gue ngantuk, pengen tidur. Yan, tolong itu Yang. Gus. Ya Pak. Yang lurus. Iya. Ntar. Nah, yang kenceng. Jangan sampai copot lagi. Udah aman deh. Sip deh. Dah, turun. Akhirnya punya juga gue bengkel ya nggak? Yuda Motor. Hati-hati Pak. Yud, gue langsung balik ya. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Gue hari ini gajian kan? Iya, gue nggak lupa kok. Dah, tunggu bentar. Nih. Yud, kayaknya kurang deh. Bukannya gaji gue lebih dari ini ya? Iya, tapi penghasilan kita cuma segitu. Ya udah, cuma segitu adanya. Ntar kalau penghasilan kita lebih besar, gue kasih bonus. Iya deh. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan yang servis motor banyak.
Tapi kenapa duitnya cuma segini ya? Bapak cari apa, Pak? Cari duit 10 juta. Perasaan Bapak taruh di situ. Kok nggak ada ya? Coba sama Bapak diingat-ingat lagi. Mungkin Bapak lupa taruh, atau malah mungkin udah dipakai sama Bapak. Bapak nggak pakai duit itu. Waktu kita ke rumahnya Pak Tatang, duitnya masih ada kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sini masuk, Nak. Pak, Nah, Bapak kehilangan uang. astagfirullahaladzim. Berapa, Pak? 10 juta. Kamu kesini sama siapa? Sendiri, Pak. Tuh kan. Kebangetan suamimu itu. Istri malam-malam dibiarin jalan sendirian. Bukannya diantar. Pasti suamimu itu sekarang lagi nongkrong di pos pojok kampung. Enggak, Pak. Bang Yuda lagi kerja di bengkelnya. Sekarang dia punya bengkel ya? Iya. Banyak duit dia. Katanya sih dapat pinjaman dari temennya. Dengerin ya, setahu gue, dimana-mana orang bisnis kagak ada yang lempeng-lempeng. Lo mau tahu gimana caranya supaya bengkel lo ngasilin duit banyak? Gimana? Contoh nih, Bener juga ya. Berarti gue untungnya bisa berlipat-lipat dong. kalau lo tahu. Iya, tapi gue dapetin stoknya dari mana? Secara kan gue bengkel baru. Yut. Buat urusan begitu lo serahin sama gue. Lo pikir selama ini gue dapet duit dari mana? Nah, segala macam barang gitu gue ada. Lo pesen sama gue. Ini baru namanya temen. Bayarin nih donat gue. Iya, gue bayarin. Bapak, tumben. Iya. Dari mana kamu dapat modal buat bikin bengkel? Pinjam sama teman. Kok waktunya pas banget ya? Dengan hilangnya duit Bapak 10 juta. Maksudnya? Oh, jadi Bapak nuduh saya ngambil duit itu? Iya. Wajarlah kalau Bapak curiga. Pengangguran seperti kamu ini, dari mana dapat duit buat modal bikin bengkel? Pak, saya minjem sama teman saya, sahabat saya, namanya Dion. Kalau nggak percaya udah nih, telepon. Ya sudah. Bapak percaya sama kamu. Ya, syukurlah. Kalau sekarang kamu serius dengan sesuatu. Oh ya, semalam Lili datang ke rumah sendirian. Kenapa kamu biarkan dia malam-malam keluar sendirian? Ya saya mana tahu. Yang saya tahu Lili itu di rumah. Saya seharian di bengkel, Pak. Kerja keras, banting tulang. Ya sudah. Kamu lanjutkan pekerjaan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan, gimana? Barang-barang gue udah pada lengkap. Kalau lo nggak percaya, lo cek aja sendiri. Gus, tolong bawain barang-barangnya ke dalam, Gus. Oke. Nih. Sekalian dicek ya. Ya, bentar. Satu-satu aja. aja ntar jatuh. Yud, ini sayurnya nih masalah. Iya. Jan, sini. Kenapa? Yang ini aja. Ini kan bukan barang baru, Yud. Ya terus kalau bekas kenapa? Lagian, lu gue bayar buat kerja, bukan buat nanya-nanya. Kita kan bilang sama orang semua order deal yang kita kasih baru, Yud. Gus, lu lama-lama nggak tahu terima kasih ya? Lu udah syukur gue terima kerja di sini. Kalau lu nggak kerja, anak istri lu mau makan apaan? Dan satu lagi,
mulai hari ini lo panggil gue bos. Karena lo di sini bawaan gue. Ngerti? Ya bos. Ya udah sana kerja. Laman mikir lu. Kedatangan kami kemari untuk meminta sumbangan pada Bu Lili untuk menyantuni anak-anak yatim. Ini Bu, maaf cuma sedikit, tapi nanti kalau ada rezeki lagi, saya pasti kasih lagi. Alhamdulillah, berapapun Bu, yang penting ikhlas. Iya. Nyumbang apaan nih? Lu pikir nyari duit gampang kasih-kasih ke orang? Abang, itu cuma uang sisa belanja tadi. Ya mau sisa belanja kayak mau sisa apa kayak tetep aja ini namanya duit. Lu gak usah banyak gaya. Masih miskin aja udah nyumbang-nyumbang. Nyumbang itu ntar kalau udah kaya. Astagfirullahaladzim, Abang. Menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dia lebih miskin daripada kita. Tapi ketika dia punya delima 1 buah, setengahnya dia bagi untuk sedekah dan setengahnya lagi untuk istrinya yang sedang sakit. Ya terus lu pikir sekarang zamannya Nabi? Enggak kan? Ini ngapain masih di sini nih? Pergi. Ibu maafin suami saya. Makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, nggak boleh kayak gitu. Apaan sih? Besok-besok lu nggak usah ngasih sumbangan ke orang lain lagi ya? Awas lu ya kalau sampai ketahuan sama gue. Waalaikumsalam. Di sini mau minta sumbangan? Kamu, nih, yang mau nih. Oh, enggak, Pak. Kami datang ke sini mau ngajak Pak Yuda untuk kerja bakti besok pagi. Aduh, saya nggak bisa. Saya sibuk soalnya. Lah, kan besok hari Minggu, Pak Yuda. Masa bengkel kerja terus sih? Ya justru itu. Kalau hari Minggu, bengkel saya itu makin rame. Kan ada si Agus tuh anak buahnya, Pak Yuda. Iya kan? Suruh dia aja yang kerja. Loh, kok situ jadi ngatur-ngatur sih? Emangnya situ bisa ngegantiin penghasilan saya? Hah? Orang miskin ngatur-ngatur. Udah, kalau gitu kita pulang aja, Pak. Iya, ayo pulang. Maaf, Pak Yuda, kalau kami sudah mengganggu Pak Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini kenapa orang susah pada nyusahin sih? Bang. Sik. Lumayan. Ini bisa dijual lagi dan gua bakal untung gede. Tabungan gua sekarang makin banyak. Itu artinya gua bisa buka bengkel yang lebih besar. Tanahnya emang udah ada, Bang? Ya belum lah. Gimana kalau Abang pakai tanahnya Bapak aja? Tanahnya Bapak di pinggir jalan. Kan tanahnya cuma dipakai buat tanam jagung. Enggak. Gengsi banget pakai tanah Bapak. Gue bakal nunjukin ya. Kalau gue bisa sukses tanpa bantuan Bapak. Iya, ya udah. Ngomong-ngomong, Bang, ban di belakang itu buat apa ya? Kok banyak banget? Bukan urusan lu. Tapi kan... Nggak ada tapi-tapian. Lu lama-lama kayak bapak lu ya. Bawel tau nggak?
Oh, waalaikumsalam. Gimana, Pak, Bu? Lihat kan? Sekarang saya bisa sukses tanpa bantuan kalian. Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Jangan bangga dulu, Bu. Ini masih kecil. Belum seberapa. Kecuali kalau bengkel ini sudah berkembang pesat sama dengan bengkel langganan Bapak dan karyawannya sudah banyak. Nah, baru boleh berbangga. Bapak ini kenapa sih? Bukannya ucapin selamat sama Yuda, malah ngomong kayak gitu. Pak, saya bakal buktiin kalau saya bisa buka bengkel yang lebih besar daripada langganan Bapak. Bagus itu. Kalau kamu bisa buktikan, semua perusahaan Bapak akan Bapak serahkan ke kamu untuk kamu kelola. Iya kan, Bu? Oke. Yuda jadi licik karena mertuanya. Iya ya, Pak Solihin juga nggak mau nerima dia. Iya. Bu, jangan ngomongin orang yang sudah meninggal. Nggak baik ya. Positif thinking lah ya. Bapak yang salah, Li. Sebenarnya nggak ada niat Bapak sedikit pun juga untuk menghina Yuda. Bapak hanya ingin memotivasi dia. Ya mungkin cara Bapak yang salah, bahkan cenderung kasar. Yang akhirnya dia melakukan berbagai macam cara agar dia bisa menjadi orang yang sukses. Cepet, Sir. Aduh. Iya. Kita kan mikir waktu ini, Sir. Iya, takutnya nanti kan nggak keburu. Jenazah udah datang repot. Kamu pergi begitu cepat, Sir. ya Allah, Allah. Itu. Alan, ya Allah. Alan, anakku. Alan, anakku. Gue jadi nggak tega, Sir, ngeliatnya. Ikut sedih gue kalau ngeliat bapak-bapak begitu. Pak, Bapak, ini maaf, kuburan siapa emangnya, Pak? Anak saya. Oh. Memangnya kalian mau gali kuburan siapa? Ini Pak, buat Pak Yuda. Itu, yang punya apa bengkel ya? Yang di depan tuh, Pak. Saya senang dia mati. Gara-gara dia anak saya mati. Waduh, tapi Pak, yang namanya orang udah meninggal mah tidak boleh diomongin yang kurang baik, Pak. Kasihan almarhumnya. Iya. Alhamdulillah ya, Bu. Sebentar lagi anak kita jadi sarjana. Ya, biarpun bapaknya cuma tampatan SMP, tapi bisa punya anak jadi sarjana. Pak, alhamdulillah banget, Pak. Iya. Pak, Bu. Alan beli jas dulu ya. Beli jas yang bagus ya. Biar besok di wisuda kamu kelihatan ganteng. Iya, benar. Kamu jangan ragu-ragu beli yang paling bagus ya. Kalau duit kamu kurang, kamu tinggal ngomong sama ibu. Yang penting, besok kamu paling ganteng di hari istimewamu ya. Beres, Bu. Besok Alan pasti jadi wisudawan. Dan terganteng serumah ini. Ah, bisa aja kamu. Ya udah kalau gitu. Alan pergi dulu ya, Pak ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Awas, jangan ngebut-ngebut. Iya. Itu ban yang di situ tuh taruhin ke atas semua tuh, disusun yang rapi ya. Lah, kenapa motornya, Mas? Gak tahu nih, Bang. Tiba-tiba aja mogok. Oh, saya cek dulu ya. Iya. Ini kayaknya filter udaranya harus diganti deh. Gak bisa air bersihin aja, Bang. Nggak bisa, soalnya motor ini pakai jenis filter yang basah, jadi harus diganti. Ya udah deh, gak apa-apa. Gus. Ya, Mas, duduk situ aja dulu. Gus, tuh tolong diganti, Gus. Oh iya. Ganti semua onderdil motor ini sama ini. Serius, Bos? Ya serius lah.
Mas, nih ya motornya udah. Berapa, Bang? Tadi total keseluruhannya jadi 400.000. 400.000? Kok mahal amat? Ya gimana nggak mahal? Bengkel saya kan pakai onderdil asli. Jadi maklumin aja. Ya udah deh. Nih. Oke, pas nih. Hati-hati ya, Mas. Ya. Bukan motor ya? Belanja apaan aja, Bu? Ya biasalah, keperluan dapur, Bimis. Oh, banyak belanjaan. Masya Allah, Masya Allah. Mas kenapa sih buru-buru banget Maaf, nyetir Mbak. motornya? Bang, nggak apa-apa kan? Ih, kagak Ya, apa-apa. nggak apa-apa sih. Emangnya kenapa sih, Bang, motornya? Nggak tahu nih, Mbak. Motor saya susah banget dikendaliin. Ya udah, kita nggak apa-apa, tapi lain kali hati-hati ya, Bang. Iya, Mbak. Mersi ya, Mbak. Ya. Ya. Udah yuk, Bu Ainun. Yuk, udah malam. Tahan ya, Ninda. Aku nggak tahan lagi, Bu. Mah, motornya mogok. Tuh, gimana sih, Pak? Katanya tadi pagi udah diservis. Kok mogok lagi? Udah, tadi papa servis di bengkel Yuda. Bukannya tambah bener, dia tambah rusak. Hei, kamu jangan jelek-jelekin menantu saya ya. Maaf, Pak. Nggak ada maksud saya menjelekan Yuda. Tapi memang benar, Pak. Servis di dia bukan tambah bener, tambah rusak. Motor kalau udah rusak, rusak aja. Jangan nyalain orang lain. Nyalain orang lain lagi. Pak, lihat nih Pak. Bagus nggak Pak? Bagus. Kebaya ini mau Ibu pakai besok Pak di wisudanya Alan. Keren kan? Oh, gitu. Ya, boleh, boleh. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Pak Ruli, Alan kecelakaan. Apa? Alan kecelakaan? Terus gimana keadaannya? Di rumah sakit mana? Bagaimana dia? Jangan diem aja. Cepat, di mana? Cepat jelasin di mana rumah sakitnya. Tapi dia kenapa? dia meninggal, Pak. Alan, nggak mungkin Pak. Bu, mungkin Pak. Hei, siapa yang punya bengkel di sini? Hah? Siapa? Suruh keluar. Siapa yang punya bengkel ini? Gua yang punya bengkel. Kenapa? Datang ke bengkel orang marah-marah. Pak, kemarin anak saya nyerpis motor di sini. Dia meninggal gara-gara motornya bener. Bener tuh Pak. Bener, Bu. Masa saya bohong? Oh, enggak bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan percaya sama bapak ini. Bisa aja kan, waktu naik motor anaknya mabuk. Lagian, atas dasar apa bapak nuduh bengkel saya? Hah? Astagfirullahaladzim, Pak. Anak saya itu anak baik-baik. Nggak mungkin anak saya mabuk-mabukan. Saya ngomong baik-baik ya. Tapi bapak malah ngelunjak. Saya bisa nuntut bapak karena memfitnah saya. Bapak pikir saya nggak mampu bayar pengacara. Dan bisa penjarain bapak. Baik. Saya mengalah. Saya memang orang kecil. Tidak menang melawan Bapak. Tapi ingat ya, Pak. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah Maha tahu segalanya. Semoga saja Pak Yuda mendapat balasan yang setimpal. Pelan-pelan ngangkatnya. Ntar jatuh nggak bisa ganti. Orang susah. Loh, itu kan orangnya punya bengkel. Lagi ngapain tuh malam-malam begini? Ngangkut apaan tuh? Yad, gue mau ngomong. Astagfirullahaladzim. Ini kan onderdil bekas.
Bisa jadi onderdil ini sudah tidak layak pakai lagi ya. Jadi selama ini dia pakai onderdil bekas dan menjualnya dengan harga onderdil baru. Terus kalau bekas kenapa? Saya akan kasih tahu ke orang-orang. Biar orang-orang nggak datang lagi ke bengkel Bapak. Cukup anak saya saja yang jadi korban. Jangan sampai ada orang lain yang jadi korban. Lo mau ngomong ke orang-orang, hah? Kalau lo sampai ngomong ke orang-orang, gue bisa pastiin lo bakal nyusul anak lo. Ngerti? Lepasin! Lepas! Lepasin! Lo ingat kata-kata gue. Sana lo. Oh, sih. Pak Yuda. Bapak gimana sih? Kok saya habis servis di bengkel Bapak, motor saya jadi nggak enak dipakainya sih? Masa sih, Bu? Yaudah, gimana kalau saya cek dulu? Alah, udah deh Pak Yuda, nggak usah pakai basa-basi segala. Saya juga tahu kalau Bapak jual oli bekas. Loh, Ibu jangan asal nuduh dong. Saya bukan asal nuduh Pak Yuda, tapi saya juga tahu kalau Bapak jual ban bekas. Hah? Oli bekas dan ban bekas? Bahaya tuh. Ya benar, bahaya itu. Mas, tenang dulu. Jangan mudah percaya sama ibu ini. Bengkel saya ini nggak pernah pakai oli bekas dan ban bekas. Semuanya baru dan original. Kalau nggak percaya, saya buktiin. Gus! Ya, Bos. Ya, Bos. Ambilin ban sama oli kita. Ya, ya. Enak aja nuduh-nuduh. Gus, cepetan, Gus! Ya. Nih, lihat. Oli saya oli terbaik. Tuh, ada kode produksinya. Lihat kan, masih ada segel tuh. Baru kan? Kalau masalah ban, nih, bannya masih dibungkus. Lihat tuh. Kurang baru gimana? Nih, ada kode produksinya nih. 10-17. Itu artinya dibikin minggu ke-10 tahun 2017. Bannya baru berarti. Makanya, Bu, jangan asal nuduh. Itu namanya fitnah. Bu, makanya jangan asal nuduh. Tuh ada buktinya kan? Sekarang kalian bebas bicara kayak gitu. Tapi nanti kalian akan menyesal setelah melihat apa yang terjadi dengan motor kalian. Permisi. Pakai barang KW marah-marahnya di sini. Ya udah, Gus, lanjut, Gus. Ya. Udah, Mas, tungguin aja ya, Mas ya. Biasa, ibu nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, kenapa, Bu? Aduh Pak, tadi Pak ditabrak dari belakang Pak saya Pak. Bantu ya, Bu. Iya, Pak pelan-pelan deh Pak ya. Pelan-pelan, Bu. Aduh Pak. Kenapa, Bu? Sepertinya kaki saya patah Pak. Gimana nih? Yang mana, Bu? Ini Pak. Yud, gue udah jalanin perintah lo. Gue gak cuma nyelakain dia, tapi gue bikin luka dia. Gue tunggu janji lo. Kita ketemu tempat biasa. Astagfirullahaladzim. Sir. Ini kenapa jadi anginnya gede gini, Sir? Lihat tuh. Nyemprot kamu, Kak. Aduh. Sir, awas, Sir. Jangan-jangan Pak Yuda datang. Abang. Iya, Pak. Saya permisi dulu. Oh iya, Pak. Pak, aduh Bapak nggak tanggung jawab nih, ya kan? Aduh, padahal Bapak tadi tuh yang nyindir-nyindir almarhum Pak Yuda, ya kan? Iya. Aduh, Sir. Aduh, gimana nih, Sir? Anginnya tambah gede, Sir. Aduh, ya Allah. Ini kenapa nih? Saya saan dah di sini deh. Kayak kejadian aneh. Alhamdulillah, anginnya udah hilang. Tarik napas, Sir. Markom! Lu bang bagusnya kabur, Markom! Kom! Bang Yuda mau jadi sukses agar Bapak percaya sama Bang Yuda dan memberikan semua usaha Bapak untuk dikelola sama Bang Yuda. Bang Yuda mau Bapak memberikan semuanya dan harta-harta Bapak. Astagfirullahaladzim.
Bapak akui, kamu itu memang benar-benar punya jiwa bisnis yang hebat. Kamu berhasil merubah bengkel kecil di pinggir jalan menjadi bengkel yang besar. Bahkan jauh lebih besar dari bengkel langganan Bapak. Biasa aja itu, Pak. Malahan aku tuh berpikir untuk buka cabang di beberapa kota. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Wah, bagus itu. Nah, gimana kalau kamu mengelola bengkel sambil ngurusin usaha perkebunan Bapak dan sekaligus usaha batako Bapak? Gimana ya? Ya saya pikir-pikir dulu lah, Pak. Bapak berharap kamu mau mengelola usaha perkebunan Bapak. Bapak udah tua, udah capek. Dan Bapak yakin kalau kamu yang mengelola perkebunan dan pabrik batako Bapak itu pasti akan berkembang besar. Ya kan, Bu? Iya, Pak. Ya makanya itu saya pikir dulu. Soalnya nggak gampang ngurusin bisnis yang begitu banyak. Ya sudah, kamu pikir dulu. Dan Bapak berharap kamu memberikan jawaban dalam waktu yang tidak terlalu lama. Gus. Ya Allah, Pak Ustadz. ente bengong aja jalan. Biasa Pak Ustadz, lagi nggak enak hati. Banyak masalah. Gus, yang namanya hidup itu udah pasti ada masalah. Yang penting jangan takut kalau ada masalah, tapi takut kalau nggak bisa nyelesain masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah itu yang ngasih ujian, yang ngasih masalah buat hambanya. Sebab Allah tahu hambanya itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, supaya hati ente tenang, pikiran ente jernih, munajat deh sama Allah, minta sama Allah. Iya ya Pak Ustadz. Nah, kalau ente masih ragu, ente sholat istihara, ente minta sama Allah, petunjuk sama Allah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Tuhanmu yang pemberi petunjuk dan penolong bagimu. Nah, jangan bengong lagi. Insya Allah saya langsung mau sholat istiharah ya. Insya Allah. Siap. Yaudah Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue seneng banget. Waktu si aki-aki tua itu mau nyerahin tanah sama perkebunannya sama gue. Jadi lu udah pegang semua harta mertua lu? Ya belum. Gue masih mikir-mikir dulu lah. Ntar kalau semua hartanya udah gue pegang, baru deh mereka gue singkirin. Bosen gue punya mertua nyinyir kayak mereka. Abang, Lo, ya udah. abang bilang abang mau nyingkirin orang tuanya Lili. Ah, so tau lu. Ya nggak mungkin lah gue nyingkirin orang tua lu. Lu salah denger kali. Abang, Lili tuh punya kuping. Lili nggak budek. Kok bisa-bisanya sih abang bilang abang mau nyingkirin orang tuanya Lili? Li, yang mau gue singkirin itu preman yang suka malak bengkel gue. Gue bilang kalau mereka itu lebih galak daripada mertua gue. Gitu kok gue ngomongnya. Ah. Abang jangan bohong. Bohong apa sih ah? Ya Allah, tolong lindungi orang tua hamba ya Allah. Karena Engkau sebaik-baiknya dalam penyayang dan pelindung ya Allah. Tuh tadi udah diganti businya. Gus. Bos, kenapa Gus? Gue berhenti kerja. Berhenti? Lu udah kaya? Ya, bukan gitu juga sih. Cuman gue udah gak sanggup tiap hari perang hati. Dan gue juga udah gak sanggup tiap hari harus makan duit haram. Munafik lu, Gus. Itu uang juga dimakan kan sama anak istri lu. Terus lu nggak mau curang tapi lu mau nikmatin duitnya. Gitu. Ya udah kalau lu mau keluar, keluar aja sana. Tapi lu inget ya. Kalau sampai lu buka mulut soal ini,
Ngerti kan? Tenang aja, Yud. Gua nggak bakalan ngomong-ngomong ke sama orang. Oke? Gua pamit. Assalamualaikum. Yuk. David. Apa-apa, lagi kesel doang. Oh iya, gue mau ngabarin. Harga spare part semua pada naik ya. Naik? Iya, naik 30%. Naik 30%? Kok tinggi banget? Gimana dari sana naik segitu? Ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini kayaknya gue belum ngambil stok lagi sih. Soalnya stok gue masih banyak. Oh gitu. Ya udah kalau lo butuh, lo hubungin gue ya. Ya. Gak mungkin banget dia yain gitu aja. Gue kenal banget gimana si Yuda. Dia pasti ngerencanain sesuatu. Ya, Pak. Makasih ya. Bapak udah ngasih harga bagus ke saya. Untung aja ada Bapak. Jadi saya nggak rugi-rugi banget. Makanya Pak, lain kali hati-hati. Nggak ada istilah harga spare part naik sampai 30%, Pak. Kalaupun iya, paling cuma 10%. Temen Bapak kali itu yang suka tipu-tipu. Oh, jadi kayak begini kelakuan dia di belakang gue. Pantesan dia tadi santai aja. Awas lo, Yud. Lo nggak tahu gue orang macam apa. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oh, jadi kamu temannya Yuda? Iya, Pak. Tapi terus terang aja kalau udah begini saya males berhubungan sama dia, Pak. Orangnya licik, serakah banget. Dia mau ngambil spare part sama saya, tapi dia nggak mau bayar. Giliran saya minta, dia malah ngancam saya. Keterlaluan tuh anak. Saya kira dia sudah berubah. Ternyata masih sama aja seperti yang dulu. Susah, Pak. Kebetulan saya udah kenal dia lama. Dari dulu emang wataknya begitu, Pak. Jadi maksud saya nih, Pak, mohon maaf aja. Saya cuma mau kasih saran. Kalau bisa pabrik sama perkebunan Bapak jangan diserahkan dulu ke dia. Mana? Kok kamu tahu? Saya menyerahkan perkebunan sampai pabrik sama dia. Ya tahu lah, Pak. Orang dia sendiri yang cerita sama saya. Bahkan dia mau menyingkirkan Bapak setelah dia menguasai seluruh harta Bapak. Kebangetan tuh anak. Bapak, kok nggak masuk ke dalam? Kamu memang nggak pernah mau berubah. Kamu sudah kaya, tapi masih tetap serakah. Untung saja aku belum menyerahkan perkebunan dan pabrik itu ke kamu. Bapak ngomong apaan sih? Saya nggak ngerti deh. Kenapa Bapak tiba-tiba ngomong kayak gini? Kamu jangan pura-pura. Kamu berniat menyingkirkan aku setelah kamu menguasai hartaku, kan? Pak, Bapak itu kan mertua saya. Nggak mungkin dong saya mau nyingkirin Bapak. Oh, ya. Ini pasti omongannya Dion, kan? Gak penting kamu tahu. Dari mana aku tahu? Pak, Bapak nggak usah percaya sama Dion, Pak. Dion itu cuma dendam sama saya. Karena saya nggak ngambil spare part lagi di tempat dia. Ya seenaknya aja naikin harga spare part. Dia itu mau nipu saya, Pak. Ya kalau Bapak nggak percaya, Bapak tanya aja tuh sama anak buah saya. Atau kalau perlu, Bapak tanya tuh sama tempat saya ngambil spare part baru. Mereka tahu kok kelician Dion kayak gimana. Pinter juga nih anak ngeles. Oke, kalau ini cara nggak mempan, berarti gue harus pakai cara lain. Lo lihat aja, gue akan bikin kejutan buat lo.
Kasih tahu, Ser. Awas, Ser. Licin, Ser. Pak Yuda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Yuda. Assalamualaikum. Ser, yang kenceng, Ser. Assalamualaikum. Ini bertanya ini. Waalaikumsalam. Pak Yudanya ada nggak? Ada. Pak Yuda. Aduh, apaan lagi sih ini? Mau minta duit sumbangan buat kuburan? Bukan Pak Yuda. Bukan. Bengkelnya. Bengkel Bapak. Aduh, si bengkel. Ini bengkel Pak Yuda kebakaran. Kebakaran? Iya. Pak Yuda ambil air dulu di WC Pak Yuda, Bapak. Sir, Sir. Ayo. Masa Allah. Wah, ini. Woi, lepas nih, lepas. Sakit ya, Bang? Pelan dong. Iya, maaf ya, Bang ya. Abang, tangannya kan masih kayak gini, lukanya belum sembuh-sembuh juga. Gimana kalau kita ke dokter aja ya, Bang? Soalnya Lili nggak tega lihat Abang. Li, yang harus lu pikirin itu duit kita yang kebakar. Abang, lihat dong, tangan Abang udah kayak gini. Abang kok masih mikirin duit aja sih? Untung Abang nggak kenapa-napa. Allah masih sayang sama Abang. Kalau Allah tuh masih sayang sama kita, dia nggak bakal ngebiarin bengkel kita kebakar. Ada-ada aja sih. Bang, Abang nggak boleh kayak gitu, istighfar, Bang. Mungkin aja ini tuh peringatan dari Allah. Kok jadi malah ceramah sih? Lu bikinin gue minum nih. Yot! Tidak keluar! Apaan sih teriak-teriak depan rumah orang? Lu harus ganti motor gua yang kebakar di bengkel lu. Lu pikir lu doang yang rugi? Gue juga rugi banyak. Alah, gua nggak mau tahu. Itu urusan lu. Lu gak bisa diajak ngomong baik-baik ya? Lu mau pergi apa gue teriakin maling? Lu ngancem, hah? Maling! Maling di sini ada maling! Oke. Gua pergi. Ingat, urusan kita belum selesai. Maling! Maling di sini ada maling! Apa kabar, Yud? Gimana bengkel lu? Ini semua pasti kerjaan lo kan? Pinter lo. Kira bisa juga tuh lo pakai otak lo. Gue nyesel ya. Selama ini gue percaya sama lo. Dan lo akan lebih nyesel lagi kalau lo tahu dari dulu gue pengen ngancurin. Macem-macem lo sama gue. Lo nggak tahu lo lagi berurusan sama siapa. Gue puas ngancurin lo. Mertua lo udah gak percaya sama lo. Bengkel lo udah hancur. Lo lihat lo sekarang. Punya apa lo? Gak ada. Lo udah gak punya apa-apa. Cepet sembuh ya, Yud. Tahu orang Rizky. Sudahlah, Nak. Jangan menangis lagi. Ikhlaskan semuanya. Jadikan semua ini pelajaran buat kita. Iya kan, Pak? Assalamualaikum. Pak Junid. Iya. Apa jenazahnya sudah bisa disolatkan? Tadi masih ada kendala, Tat. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana, Pak? Alhamdulillah. Jenazahnya Pak Yuda sudah dimandikan dan dikafani.
siap untuk disolatkan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Aman. Baik Pak Junaid, kalau gitu Bapak-bapak ayo kita sholatkan jenazahnya Pak Yuda. Ya, tolong dibawa Pak ya, jenazahnya kemari Pak. Ya. Dibantu ya. Ayo. Nanti kalau udah datang rombongan, kesianan. Lubang belum ada. Bismillah. Kalau sampai ketelatan, Sir, kita ngegali. Aduh, nggak enak sama Pak Junaid nih. Iya, ini juga. Buru-buru, Sir, jangan sampai ketelatan nih. Aduh, capek. Lanjut, Sir. Oke. Semangat, lanjut semangat. Semangat, Sir. Terus, Sir. Terus, Sir. Ente kayak komandan. Dari gua doang yang lanjut. Ayo, Sir. Sir. Waduh, Kum. Aduh, Sir. Kita telat nih, Kum. Rombongan udah datang, Sir. Pak Juni. Sambil. Sambil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Basir, marhum, ini lubangnya mana? Dari tadi belum kelar-kelar. Ini jenazah udah datang nih. Ini pasti mereka berdua tidur nih di saung tadi nih Pak Junaid. Kagak Bu Ines, kagak. Kita nggak tidur. Cuman tadi ini maaf, kita mau mulain gali kuburnya. Cuman tadi angin kenceng banget. Wus. Merusak konsentrasi kita ya. Iya Pak, Bu. Bang Markum, angin apaan sih? Orang dari tadi sepanjang jalan juga kagak ada apa-apa kok. Iya. Semuanya. Tadi angin dari mana? Ada angin di sekitar area. Gede banget nih. Ini belendung badannya nih. Ini bukan angin, lemak. Pokoknya sekarang kerjain. Iya. Bapak-bapak mungkin ada yang bisa bantu. Nah, ayo. Pak. Cangkulin deh, Pak. Cangkul. Makasih banget nih Bapak ya. Biar cepet gitu ya, bener. Nah, maaf nih Pak Ji ya. Lili, yang sabar ya nak. Kamu berdoa sama Allah agar almarhum suami kamu diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Amin. Lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mari kita kembali pulang menuju rumahnya masing-masing. Ayo. Pak, silakan Pak.